Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ignas Sulistianingsih dari kelas Ekonomi Syariah C. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit mengenai apa yang saya dapatkan selama 1 semester ini dalam pembelajaran mata kuliah Ekonomi Makro 1. Sebenarnya banyak yang saya dapatkan, tetapi saya akan menyampaikan beberapa saja. Dan dalam setiap subbab pembahasan dalam mata kuliah ekonomi makro ini saling memiliki keterkaitan ya satu sama lain. Mengenai makroekonomi sendiri merupakan studi atau pembelajaran yang membahas mengenai ekonomi secara keseluruhan, termasuk di dalamnya mengenai inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Mengenai inflasi sendiri merupakan kenaikan dalam tingkat harga secara keseluruhan. Dalam inflasi, itu teori yang digunakan teori kuantitas uang, atau sering dikenalnya teori klasik inflasi. Dalam teori ini menegaskan bahwa kuantitas uang yang tersedia dalam perekonomian nantinya akan berpengaruh terhadap nilai uang. Nah, bagaimana bisa kuantitas uang berpengaruh terhadap nilai uang? Begini ya, ketika uang yang beredar di masyarakat itu banyak, maka nilai uangnya itu semakin kecil. Mudahnya begini contohnya. Uang 5.000 di era tahun 2000-an itu nilainya begitu besar. Mengapa? Karena ketika itu jumlah uang yang beredar di masyarakat itu belum begitu banyak. Nah, di zaman itu uang 5.000 bisa mendapatkan berbagai jenis barang. Tapi coba kita bandingkan dengan sekarang. Uang 5.000 di era sekarang yang jumlah uang yang beredar di masyarakatnya itu sudah banyak, dapat apa uang 5.000? Paling dapat 1 ataupun 2 barang. Bahkan banyak barang-barang yang tidak bisa diperoleh dengan uang 5.000. Nah, mudahnya seperti itu. Nah, sebelumnya pada instansi pendidikan sebelumnya, saya ini dari jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Nah, ketika itu, mindset anak SMK itu, ketika lulus kuliah, mereka akan bekerja atau mereka berwirausaha. Dan salah satu alasan mereka berwirausaha itu untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar mereka. Karena ketika itu, banyak sekali orang-orang yang menganggur. Membahas mengenai pengangguran ini, mengapa sih pengangguran itu banyak terjadi? Sebenarnya banyak hal yang menyebabkan pengangguran ini bisa terjadi. Namun kali ini saya akan menyampaikan 2 alasan saja. Yang pertama itu, orang-orang itu memerlukan waktu lebih dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, pengangguran ini dalam jangka waktu memperoleh pekerjaan itu kan mereka menganggur ya. Nah, pengangguran ini dinamakan pengangguran friksional. Kemudian yang kedua itu, alasan terjadi pengangguran itu karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja itu tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin bekerja. Misalnya, di suatu perusahaan A dibuka lowongan pekerjaan, dibutuhkan quality control ataupun quality analytic itu sebanyak 10 orang. Sedangkan orang yang melamar, orang yang minat, orang yang ingin bekerja itu sebanyak 50 orang. Jadi apabila nanti sudah selesai proses seleksinya begitu,
kan diterima yang 10 orang, jadi 40 orang itu akan menganggur. Seperti juga di Indonesia ya, misalnya sekarang ini banyak ya syarat. Jadi di lowongan pekerjaan itu mencantumkan syarat minimal lulusan S1. Nah, padahal di Indonesia sendiri, orang-orang yang hanya dengan lulusan SMK, SMA, dan yang setara, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang lulusan S1. Nah, dengan begitu, mereka kan tidak bisa mendaftar di lowongan pekerjaan itu, sehingga mereka menganggur. Dan itu, pengangguran semakin tinggi. Kemudian keterkaitan antara inflasi dan pengangguran itu apabila menggunakan teori dari Phillips, nah maka itu akan berbanding terbalik atau bernilai negatif. Ketika inflasi tinggi, maka pengangguran akan kecil. Ketika pengangguran kecil, maka inflasi tinggi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi begini, inflasi itu kan nantinya berkaitan dengan nilai uang. Ketika nilai uang tinggi, maka permintaan terhadap barang itu akan semakin kecil. Jadi produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Dengan begitu, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin sedikit. Nah, sehingga angka pengangguran akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.